Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Bersama Pendeta Dr. F. Swalang MTH. Haleluya. Apa yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta untuk GPDI saat ini? Silakan. Puji Tuhan, dengan kemurahan Tuhan, saya boleh ketemu dengan saudara-saudara, terutama warga GPDI, khususnya tentu hamba-hamba Tuhan GPDI. Pokok yang akan saya sampaikan yaitu kemungkinan kekeliruan yang ada di GPDI sekarang ini. Kemungkinan kekeliruan. Saya akan mulai dengan doktrin keselamatan. Kemungkinan apakah yang ada di GPDI sekarang ini, yaitu karena pengaruh dari ajaran lain. Dan yang saya lihat selama beberapa tahun terakhir ini, yang mempengaruhi sebahagian hamba-hamba Tuhan GPDI adalah ajaran Calvinisme. Ajaran Calvinisme itu adalah ajaran yang mempengaruhi sebagian hamba-hamba Tuhan GPDI. Dan untuk itu, saya tentu tidak sembarang untuk berbicara apabila tidak punya pegangan. Pegangan itu, ini saya perkenalkan buku yang saya pegang, 5 pokok dari Calvinisme. Jadi ini yang dikarang oleh Palmer, jadi dari Amerika, tapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan apa yang ada dalam buku ini, saya bandingkan dengan teologi GPDI. Jadi tidak akan terjadi kekeliruan. Yang dimaksud dengan kekeliruan yang mungkin ada di GPDI karena Calvinisme ini. Jadi Calvinisme ini adalah ajaran dari Johannes Calvin yang ada pada abad 16. Ajarannya itu terkenal dengan 5 pokok, itu TULIP. Tulip. T itu adalah total depravity. Total depravity artinya kehancuran total. Manusia sudah rusak total karena dosa dan tidak dapat menyelamatkan. Yang kedua adalah U, unconditional election. Unconditional election artinya pemilihan tanpa syarat. L, limited atonement, yang artinya penebusan terbatas. Yang dimaksudkan bahwa Yesus mati menebus hanya orang-orang tertentu, istilahnya nanti, yaitu orang-orang yang dipredestinasi untuk selamat. Itulah limited atonement. Dan I, irresistible grace. Irresistible grace artinya kasih karunia yang tidak dapat dihalang-halangi. Jadi kasih karunia itu, kalau dia mau menyelamatkan seseorang, itu tidak dapat dihalang-halangi, pasti akan berhasil.
Dan yang kelima adalah P, perseverance of the saints. Perseverance of the saints artinya ketekunan orang-orang suci, yaitu bahwa orang yang sudah selamat, orang suci itu, orang kudus itu, pasti dia akan tekun, pasti akan tetap selamat. Nah, inilah yang menjadi sumber dari ajaran sekali selamat, tetap selamat. Jadi, 5 pokok inilah yang adalah asas-asas dari Calvinisme. Tapi ditambah dengan predestinasi. Predestinasi itu artinya Allah sudah menentukan sebelumnya bahwa seseorang selamat. Dan oleh karena Allah itu berdaulat, maka sekali dia sudah diselamatkan, ia terjamin tetap selamat seumur hidupnya. Tapi teman dari predestinasi ini adalah yang namanya itu adalah sebagai pembiaran untuk tidak selamat. Ya, pembiaran untuk tidak selamat. Itu adalah ajaran bahwa jadi manusia itu sebahagian ditentukan untuk selamat dengan jaminan sekali selamat tetap selamat. Sementara yang lain itu namanya reprobasi. Reprobasi artinya dibiarkan untuk tidak selamat, dibiarkan untuk binasa. Jadi manusia itu sebagian ditentukan selamat, sekali selamat tetap selamat, dan yang lain dibiarkan untuk binasa, untuk tidak selamat. Nah, inilah Calvinisme itu. Nah, mengapa ini berpengaruh di kalangan GPDI? Oleh karena ada, menurut pengalaman saya, ada guru, dosen di sekolah-sekolah Alkitab, sekolah tinggi Alkitab GPDI yang menganut sebahagian dari Calvinisme ini. Itu sebabnya gereja kita doktrinnya terganggu. Ya, dan itu adalah fakta yang dilaporkan pada saya, dan memang saya sudah lihat itu ada sebagian, dan mungkin juga kalau saya tidak salah itu muncul di HP, Media sosial, ya. medsos. Nah, lebih baik kita lihat apa sebabnya itu ada kekeliruan itu. Jadi tadi perseverance, ulangi, tulip, total depravity, manusia sudah rusak, tidak dapat menyelamatkan dirinya. Ya, manusia itu memang tidak dapat menyelamatkan dirinya, tetapi firman Tuhan berkata, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Artinya, semua makhluk itu dapat diselamatkan, dapat percaya. Itu yang dipegang oleh GPDI. Lalu, unconditional election, pemilihan tanpa syarat,
maksudnya Allah yang memilih seseorang, dan sekali dia terpilih, dia terjamin tetap terpilih. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa orang menjadi orang pilihan itu oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi karena iman kepada Yesus Kristus sehingga dia menjadi orang pilihan. Jadi bukan hanya oleh karena Allah yang menentukan. Lalu L limited atonement, Yesus mati hanya untuk orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang sudah dipredestinasi untuk selamat. Tapi firman Allah mengatakan, saudara boleh lihat di 2 Korintus pasal 5 ayat 15, bahwa Yesus mati untuk semua orang. Yesus mati untuk semua orang. Jadi keliru pendapat bahwa Yesus mati hanya untuk orang-orang yang dipredestinasi, untuk orang tertentu. Lalu irresistible grace, ini yang sangat berpengaruh di GBI, yaitu kasih karunia itu tidak dapat dihalangi. Kasih karunia itu berkuasa untuk menyelamatkan seseorang. Tapi kalau kita melihat firman Tuhan secara benar, kasih karunia itu bukan satu-satunya yang menyelamatkan kita. Kasih karunia, apa definisi dari kasih karunia? Kasih karunia itu atau anugerah itu adalah kemungkinan untuk selamat oleh kemungkinan untuk menerima keselamatan yang sudah tersedia secara cuma-cuma, secara gratis, oleh karena kematian penebusan oleh Yesus Kristus. Jadi itu kasih karunia dalam arti yang sebenarnya. Kasih karunia itulah yang memungkinkan orang diselamatkan. Bukan otomatis diselamatkan oleh kasih karunia, tidak. Kita akan melihat banyak ayat berbicara tentang kasih karunia yang harus didekati, yang harus dimasuki. Saya baca di dalam Roma pasal 5, dalam ayatnya yang ke 2, supaya tidak keliru saya harus buka Alkitab ya. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Nah ini. Jadi kasih karunia tidak berdiri sendiri untuk menyelamatkan, tidak. Kasih karunia itu hanya tersedianya keselamatan yang dapat diterima secara cuma-cuma, secara gratis. Tetapi untuk masuk ke dalam kasih karunia ini, Alkitab kita mengatakan jalan masuknya, bahasa Inggrisnya adalah akses, fasilitas untuk masuk ke dalam kasih karunia itu adalah iman. Jadi tanpa iman orang tidak dapat masuk ke dalam kasih karunia. Bukan kasih karunia yang berkuasa, bukan, itu kekeliruan. Supaya saudara tahu bahwa ya banyak khotbah yang hanya menerangkan kasih karunia, oleh kasih karunia engkau diselamatkan. Memang ada ayat itu, oleh kasih karunia kami diselamatkan, dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-5 ya. Tetapi dalam ayat 8 itu lebih jelas bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, oleh iman. Tapi bahasa Inggris menggunakan
menggunakan through faith, melalui iman. Jadi inilah di dalam Roma pasal 5 ayat 2 ini, iman itu adalah akses, jalan masuk, fasilitas untuk masuk ke dalam kasih karunia. Bukan kasih karunia yang menyelamatkan. Kasih karunia itu adalah kemungkinan untuk dapat selamat, tetapi untuk masuk ke dalam keselamatan karena kasih karunia itu adalah oleh iman, melalui iman, through faith. Sebab faith, iman itu adalah akses, jalan masuk. Tanpa jalan masuk tidak ada keselamatan. Oleh sebab itu tanpa iman tidak ada keselamatan. Begitu. Jadi jangan cuma bilang kasih karunia, mesti ada iman. Dan yang kelima ini adalah perseverance of the saints. Namanya dia sudah menjadi orang suci, maka sekali orang suci dia akan tetap tekun, persevere. Dia akan tetap tekun. Terjamin dia tetap tekun. Nah, itulah. Jadi itu yang menyebabkan orang percaya bahkan hamba Tuhan, bahkan ada guru-guru sekolah Alkitab, sekolah tinggi Alkitab, sekolah tinggi teologi yang mengajarkan bahwa sekali engkau sudah menjadi anak Allah, maka engkau terjamin tidak akan hilang keselamatanmu. Begitu. Tidak akan hilang keselamatan. Nah, itulah yang menyebabkan ada perbedaan. Ada orang yang berani berpendapat bahwa keselamatan itu tidak mungkin hilang. Padahal di dalam pengakuan percaya GPDI itu jelas dikatakan bahwa keselamatan itu dapat hilang. Nah, dengan begitu terbuktilah bahwa kalau hanya berpegang pada Calvinisme ini, prinsip-prinsip dari Calvinisme, kita dapat keliru. Dan yang harus dijelaskan mengenai predestinasi, predestinasi itu memang ada di dalam Alkitab. Terutama di Roma pasal 8, Efesus pasal 5. Efesus pasal 1. Tetapi kalau kita buka di dalam Roma pasal 8, dalam ayatnya yang ke-29, di sana dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bahasa Inggris modern ini, for those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son. Jadi bahasa Indonesia menggunakan kata dipilih, tetapi bahasa asli Alkitab itu mengatakan proginosko. Pro artinya sebelumnya, ginosko artinya mengetahui. Itulah yang diterjemahkan foreknew, mengetahui sebelumnya. Dan mengetahui sebelumnya ini, supaya diketahui, dia menggunakan simple past, waktu lampau. Ya, waktu lampau. Dan orang yang diketahui sebelumnya oleh Allah, apa itu? Yaitu Yohanes 1 ayat 12, orang yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itulah yang percaya Yesus Kristus, yang menjadi anak Allah. Jadi predestinasi itu Allah sudah melihat sebelumnya, proginosko, siapa yang akan percaya Yesus Kristus, dan mereka yang akan percaya Yesus Kristus itulah yang ditentukan, predestinate untuk menjadi anak Allah. Dan predestinate itu dalam King James, did predestinate, artinya did, ya, artinya simple past. Simple past artinya waktu lampau. Waktu lampau itu bukan perfect,
Kalau present perfect artinya sesuatu yang terjadi waktu lampau, tetapi yang akibatnya sampai ada sekarang ini. Tidak, itu simple past, hanya dulu. Tidak ada kaitannya dengan now, tidak ada kaitannya. Begitu. Jadi predestinasi itu terjadi waktu lampau, tetapi sekarang ini tidak ada lagi. Yaitu kapan predestinasi itu berakhir? Sejak kita menjadi anak Allah. Sejak itu predestinasi itu selesai, terrealisasi. Dan sejak itu bagi saya, bagi saudara, there is no predestination. Tidak ada lagi predestinasi untuk kita. Jadi jangan takut mengenai predestinasi itu. Begitu. Jadi itulah yang menyebabkan kita dapat membedakan, oh kalau begitu keliru. Kalau predestinasi itu menentukan dari dulu Allah sudah tentukan seseorang jadi anak Tuhan, dan sekali ditentukan jadi anak Tuhan tidak mungkin lagi akan jatuh dalam dosa, tidak mungkin hilang keselamatan. Keliru itu. Yang benar kita harus lihat di Alkitab bahwa kita selamat, sesudah itu kita selamat karena kasih karunia Allah yang kita masuki dengan iman. Tetapi sesudah kita selamat, terjamin kita tetap selamat hanya apabila kita memelihara keselamatan itu dalam kehidupan kita. Jadi ayat yang bagus sekali yang ditulis, yang dikutip sebagai satu sumber untuk membuktikan kebenaran atau ajaran dari GPDI, yaitu dalam Filipi pasal 2, ya, dalam ayatnya yang ke-12. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Keselamatan itu harus dikerjakan, harus diisi dengan perkara-perkara yang baik, yang benar, kehidupan yang benar. Itulah yang menjamin kita tetap selamat. Tetapi apabila kita menyangkali keselamatan itu, maka keselamatan itu dapat hilang. Tapi kita harus optimis bahwa karena kita dalam Yesus dan setia di dalam Tuhan, itulah yang menjamin kita tetap selamat. Jadi itu satu gambaran kepada kita, barangkali untuk saat ini mencukupi. Nanti akan disambung kesempatan-kesempatan lain bagi kita untuk membicarakan kemungkinan kekeliruan yang ada di GPDI. Tuhan memberkati. Haleluya.